Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 bab yang pertama, yaitu materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sekarang kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai kemurnian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang murni, tidak tercampur dengan perkataan manusia. Jadi kitab-kitab yang telah lalu, di dalamnya sudah ada penyalahgunaan, sudah ada pendapat-pendapat manusia yang masuk ke dalamnya, sehingga mempengaruhi keaslian dari kitab-kitab tersebut. Nah, tetapi Al-Quran ini terjaga. Al-Quran ini murni, tidak dirubah, tidak ada yang mampu merubahnya. Nah, kenapa Al-Quran dan isinya ini tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan? Nah, Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Arab dan terjemahan, sehingga terjaga dari perubahan makna akibat penafsiran manusia. Jadi Al-Quran ini selalu ditulis dalam bahasa Arab, dan kalau diterjemahkan maka terjemahnya hanya ditulis di bawahnya. Tidak boleh kita membaca Al-Quran itu melalui terjemahnya saja. Kenapa? Karena terjemah itu takutnya ada pendapat-pendapat manusia yang masuk ke dalamnya, sehingga mempengaruhi kemurnian dari Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Jadi kitab Al-Quran ini dihafalkan, bukan hanya ditulis dalam sebuah kitab, bukan hanya dibaca, tetapi Al-Quran juga dihafalkan, sehingga ketika ada orang yang jahat hendak merubah Al-Quran, ini dengan sangat mudah diketahui, karena orang yang menghafalkan Al-Quran ini jumlahnya jutaan. Nah, ketika ada orang yang mau merubah Al-Quran, maka dengan sangat mudah bisa diketahui. Karena itu, Al-Quran dari semenjak masa Nabi Muhammad sampai masa sekarang itu tidak mengalami perubahan dari isi ataupun dari pengurangan juga. Jadi selalu terjaga kemurniannya. Nah, Al-Quran ini yang pertama adalah terdiri dari 114 surat. Jadi dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Nah, Al-Quran juga terdiri dari 30 juz. Nah, juz yang paling sering kita hafalkan ini namanya juz terakhir ya, atau juz 30 namanya adalah juz Amma. Kemudian terdiri dari 554 ruku. Nah, ruku ini yang sering kita lihat di pinggir itu ada tanda ain. Nah, ini adalah tanda untuk membaca ya. Jadi kita itu ketika membaca itu disunahkannya itu satu ain gitu. Kemudian yang keempat terdiri dari 6.236 ayat. Nah, ada perbedaan pendapat di sini karena ada yang memasukkan bismillah, ada yang tidak memasukkan bismillah ya. Jadi ada yang mengatakan 6.666 ayat, tetapi ada yang mengatakan juga 6.236 ayat. Kemudian yang kelima terdiri dari 77.439 kata. Kemudian yang keenam terdiri dari 325.345 huruf. Nah, Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi Al-Quran ini diturunkan 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Jadi diturunkannya tidak langsung dalam satu kitab, tetapi diturunkannya secara perlahan. Nah, ketika turun Al-Quran, maka Nabi memerintahkan para sahabat yang hadir itu untuk mencatatnya. Kemudian Nabi juga menghafalnya. Nah, kemudian Nabi memerintahkan untuk ayat yang turun tersebut nantinya akan ditempatkan di surat apa, pada ayat keberapa. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkannya secara perlahan, itu selama 22 tahun, 2 bulan, atau 22 hari. Nah, surat yang pertama diturunkan ini namanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5.
ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi sedang bertahanut di Gua Hira. Nah, kemudian muncul malaikat Jibril yang menyampaikan ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perbedaan ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan Madinah, atau ayat Makkiyah, kemudian ayat Madaniyah. Nah, kalau ayat Makkiyah, surat dan ayatnya pendek-pendek, misalnya surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq. Nah, kebalikannya, kalau Madaniyah, surat dan ayatnya panjang-panjang, misalkan surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang Makkiyah, gaya bahasanya singkat dan padat. Jadi ayatnya kan pendek-pendek tuh, jadi singkat dan padat, dan biasanya ini berbicara tentang akidah. Nah, kalau bahasa Madaniyah, ini bahasanya jelas dan lugas, jadi panjang-panjang, misalnya menjelaskan tentang hukum. Nah, kemudian yang ketiga, pada umumnya mengenai tauhid, akhlak, dan hari akhir. Jadi kalau ayat Makkiyah itu biasanya berbicara tentang tauhid, tentang akhlak, dan hari akhir. Nah, kalau Madaniyah ini berbicara biasanya mengenai norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam, negara yang baik, adil, dan sejahtera. Kemudian untuk ayat Makkiyah yang keempat adalah diawali dengan ya ayuhan nas. Jadi ditunjukkannya kepada seluruh manusia secara keseluruhan. Ya ayuhan nas kan artinya wahai manusia, ya ayuhan nas. Karena apa? Karena surat Makkiyah ini kan diturunkan di Mekah. Nah, orang Mekah itu sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Maka biasanya ayat-ayatnya itu diawali dengan kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, kebalikannya, kalau surat Madaniyah ini diturunkannya itu di Madinah. Nah, sudah banyak orang menganut agama Islam, dan di kota Madinah pun ini sudah banyak para ahli kitab. Jadi orang-orang yang memang sudah beragama Kristen atau beragama Yahudi kalau di Madaniyah. Makanya ayatnya itu biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.